Udah jadi super kaya di Indonesia. 3 juta rupiah per bulan pengeluaran, Ce. Dah jadi super kaya engkau. Kita kena ketawakan dengan orang Malaysia nih beda. Nanti kejadian lagi. Orang warga Malaysia tuh datang ke Indonesia kena pungli. Habis itu dia posting dekat sosial media. Viral. Buruk lagi nama Indonesia nanti. Lah, kan Indonesia nih memang banyak punglinya beda. Baru keluar rumah sikit, dah kena pungli. Geser kanan sikit, kena pungli. Buat korang warga Malaysia, pungli ini adalah pungutan liar. Contohnya, korang parking dekat mana, tiba-tiba ada orang minta duit kacis. Salah satu menteri di Indonesia cakap, musuh utama di Indonesia ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Statement menteri yang itu tuh ditanggapi sama Susi Pujiastuti. Dia cakap musuh utama kita korupsi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia mengakui sulit mendapatkan uang halal sebagai politikus atau anggota DPR. Kalau sampai dah sulit mencari uang halal, berarti semuanya uang haram lah. Harga sebutir telur di Malaysia lebih murah daripada sebutir telur di Indonesia. Harga gas di Indonesia lebih murah daripada harga gas di Malaysia. Ini bukan murah, ini kecil sememol. Hidup di Indonesia miskinnya ada kasta, Ce. Orang miskin pun berkasta-kasta di dunia nyata. Pengeluaran orang Indonesia yang per kapita per bulannya cuma 500.000 itu adalah miskin ekstrim. Sebulan orang Indonesia nih pengeluarannya 500.000. Halo warga Malaysia, 500.000 rupiah tuh berapa ringgit dekat Malaysia? Tapi beda netizen Malaysia banyak bilang, uang Indonesia nih nak beribu-ribu, nak berjuta-juta tuh tak ada maknanya beda. Harusnya kau tuh bilang sama netizen Malaysia tuh. Kau harusnya bilang sama netizen Malaysia tuh, walaupun beratus-ratus ribu, berjuta-juta rupiah tuh nilainya sikit, orang Indonesia susah nak carinya. 1.000 ringgit Malaysia itu katanya baru sampai 3.800.000 rupiah beda. Jadi duit kita nih dah juta-juta, Malaysia baru ribuan aja beda. Apalagi orang Indonesia nih sering berobat ke Malaysia beda. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kasta miskin ke Indonesia nih ada apa lagi beda? Ada nama kategori dia miskin aja. Itu yang pengeluaran dia 500.000 sampai 650.000 per bulan. Buat orang warga Malaysia, pengeluaran satu bulan orang Indonesia 500.000 sampai 650.000 rupiah. Kalau dekat Malaysia jadinya berapa ringgit tuh? Komen dekat bawah. Ada kategori namanya rentan miskin, 600.000 rupiah sampai 800.000 rupiah per bulan. Duit segitu tuh baru berapa ringgit Malaysia tuh? Komen dekat bawah. Kategori menengah ke bawah, pengeluaran 800.000 rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi kalau pengeluaran orang kaya di Indonesia nih berapa juta sebulan beda? Engkau nih, Ce, akan masuk kategori orang yang super kaya di Indonesia kalau pengeluaran kau per bulan 3 juta rupiah. Udah jadi super kaya di Indonesia. 3 juta rupiah per bulan pengeluaran, Ce. Dah jadi super kaya engkau. Kita kena ketawakan dengan orang Malaysia nih beda. Tak sampai 1.000 ringgit Malaysia, Ce. Buat korang warga Malaysia, korang bawa 1.000 ringgit aja ke Indonesia, korang dah jadi super kaya. Jangan, Ce, engkau janganlah ajak orang Malaysia tuh pergi ke Indonesia. Ngapa pula? Nanti kejadian lagi. Orang warga Malaysia tuh datang ke Indonesia kena pungli. Habis itu dia posting dekat sosial media. Viral. Buruk lagi nama Indonesia nanti. Lah, kan Indonesia nih memang banyak punglinya beda. Baru keluar rumah sikit, dah kena pungli. Geser kanan sikit, kena pungli. Buat korang warga Malaysia, pungli ini adalah pungutan liar. Contohnya, korang parking dekat mana, tiba-tiba ada orang minta duit kacis. Salah satunya lagi, kalau di tempat wisata di Indonesia, kalau ada warga asing yang datang, itu pasti dinaikkan harganya. Ce, tak semua tempat wisata Indonesia macam gitu. Tapi kita harus ingatkan kepada warga Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, kalau nak ke Indonesia hati-hati, ada pungli. Nak beli apa-apa, tanya dulu harga dia, jangan main ambil-ambil aja. Rekening warga Indonesia yang nganggur sampai 3 bulan itu akan diblokir sama PPATK. Banyak tuh rekening warga Indonesia tuh yang kena blokir, sampai dia nak ambil duit pun tak bisa. Isu yang beredar sekarang nih, Ce, orang-orang yang rekeningnya diblokir itu nak minta aktifkan lagi rekeningnya harus bayar 100.000, Ce. Wah, kalau ratusan ribu warga Indonesia yang kena blokir akun rekeningnya, terus bayar 100.000,
Udah berapa miliar tuh? Walaupun dana 100.000 itu pun masuk ke saldo juga, apa itu namanya jika bukan merepotkan rakyat yang mesti antri pula di bank, buang-buang waktu dan energi, kata Dedi Rionaldi. Negara yang terkenal dengan keribetannya, dengan tetek bengeknya, dengan fotokopi KTP-nya. Kau jangan pura-pura tutup mata. Inilah Indonesia yang sebenarnya di dunia nyata. Artinya dalam sekejap bank akan dapat kucuran dana ratusan miliar, kata Embrang Paung. Susah kali nama dia. Hey Embrong, kau ini orang Indonesia, ikuti kebijakan pemerintahan Indonesia. Bayar pajak sebanyak-banyaknya. Karena negara Indonesia perlukan pajak sebanyak-banyaknya. Lah, menormalisasi pemblokiran nih jadinya. Kenapa tidak langsung diaktifkan saja? Uangnya juga kan uang sendiri, rekening juga rekening sendiri. Kenapa harus nyetor 100.000 lagi, kata Respi. Hey Respi, kalau ada yang ribet menjelimet, kenapa harus yang mudah? Ini Indonesia. Emangnya lansia yang ditransfer cucunya punya uang 100.000 langsung diaktifin, kata Tirta. Hei Tirta, baru pertama kali ya tinggal di Indonesia. Inilah Indonesia di dunia nyata. Ya intinya ya tetap menyusahkan rakyat lah, kata Gofrun. Kalau nggak menyusahkan rakyat, itu negara lain. Negara mana sih? Negara fufu-fafa, buta mata, buta fakta. Baru-baru ini beredar postingan di sosial media. Ada seorang pelanggan yang makan di kafe, dia mau bayar. Terus di struk pembelanjaan dia yang hasil dia makan tadi, ada tulisan di situ, dikenakan biaya royalti karena putar lagu. Berarti kalau pelanggan makan di satu kafe, kafenya ini putar lagu, yang bayar royalti ini pelanggannya. Ribet kan jadi warga Indonesia nih, nak makan dekat kafe pun putar lagu kafenya. Kena pajak juga. Bok orang warga Malaysia, ketika kalian pergi makan di satu kafe atau tempat makan yang ada putar lagu atau musiknya, apakah kalian harus membayar royalti musik tersebut? Komen dekat bawah. Karena dekat Indonesia udah ada kejadian nih satu. Makan di kafe, kafenya ini putar lagu, terus kita nih harus bayar royalti dari lagu dia. Tapi teruk juga macam gitu Kalau misalnya kita makan dekat satu kafe tuh, kafe dia putar lagu sampai 12 lagu, 12 royalti kita bayar Engkau tuh makan nasi dengan garam di rumah sudah lah, nak makan dekat kafe pula. Aku nih prihatin sama nasib orang Indonesia. Prihatin kenapa? Orang-orang yang makan di kafe tuh orang-orang kaya. Tak semua orang yang makan di kafe tuh orang kaya Ada juga orang-orang yang pinjol sana pinjol sini demi gengsi. Itu udah nasib dia, nak makan dekat kafe harus pakai pinjol. Bayarlah sekali itu royalti musik. Sekarang nih ada yang lebih teruk lagi nih orang Indonesia yang suka pakai WhatsApp terus sering video call. Pemerintah Indonesia udah ada kebijakan baru. Dia buat kebijakan tuh, pengguna video call harus membeli paket premium. Maksud dia tuh macam mana nih beda? Maksudnya negara Indonesia ini jadi mundur? Negara Indonesia tuh memang mundur Ya sekarang kalau video call WhatsApp pun tak bisa digunakan secara bebas. Masalahnya teknologi itu tuh udah digunakan seluruh dunia. Pemerintah Indonesia tuh pengennya warga Indonesia tuh bayar lagi paket premium supaya bisa video call. Lah kan video call nih fitur dari salah satu aplikasi WhatsApp. Kita nih kan gunakan pakai internet. Kenapa pula kena bayar lagi? Buat korang warga Malaysia, di negara korang tuh video call lewat WhatsApp tuh apakah dikenakan paket premium juga? Kalau di Indonesia nih harus pakai paket premium. Apakah gratis di sana? Coba korang komen dekat bawah. Buat korang warga Malaysia, kecepatan internet dekat negara Malaysia itu berapa Mbps? Sebab kecepatan internet dekat Indonesia ini teruk betul. Komen dekat bawah. Tapi kalau video call ini pun harus berbayar berarti Indonesia ini mundur ke belakang Di mana-mana beda. Kalau mundur tuh ke belakang, tak ke depan. Sebenarnya Indonesia ini mencontoh siapa sih Nak kejar Cina tak mungkin. Nak kejar Malaysia dah terlalu jauh. Nak kejar India lebih canggih teknologinya. Apa perlu aku tanya juga sekalian sama orang India beda. Kalau video call di India tuh apakah perlu berbayar? Yang aku tahu TikTok di sana kena ban. Masalahnya beda. Kalau sampai Indonesia ini bikin paket-paket tertentu untuk video call atau kita harus bayar paket premiumnya lagi, itu kan berarti Indonesia ini udah mundur. Yang maju memang Singapura Majulah Singapura.